Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ingrid Kasprisela. Hari ini aku akan berbagi informasi mengenai perbanyakan peperomia. Nah, dan bagaimana juga cara perawatannya ya. Ini aku akan berbagi sedikit yang aku ketahui dan berdasarkan pengalamanku. Teman-teman, buat kalian yang baru gabung di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama-tama, aku akan kasih tahu cara perbanyakannya. Menurut teman-teman, bagaimanakah cara perbanyakannya? Kalau aku perbanyakannya bisa dari anak, dan nanti dia akan beranak, atau juga kita bisa memperbanyaknya lebih cepat dengan kita potel daunnya. Contohnya, aku sudah siapkan di sini. Nih, ada 3 daun dari peperomia. 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa memperbanyak peperomia ini dari anak. Jadi dipecah dari bagian tunas-tunasnya. Nah, namun karena kami prinsipnya mau berjualan dan memperbanyak, kalau untuk menunggu anaknya itu terlalu lama. Jadi kami mencobanya dengan potek daunnya, terus kita taruh aja di dalam pot atau wadah yang akan kita perbanyak. Contohnya, di sini sudah ada peperomia yang tumbuh dari daun. Nih, ini 1 daun yang ditaruh, 1 daun, terus ini tunas yang baru. Nah, ketika kita mau tanam, itu kita letakkan aja seperti ini daunnya. Nanti dia akan menumbuhkan tunasnya tersendiri. Setelah tumbuh, nanti lama-lama daunnya ini bakalan habis dimakan, atau bisa kita lepas dan kita taruh lagi supaya numbuh yang baru lagi. Nah, teman-teman, kalian juga bisa meletakkan daun ini yang bertangkai, kalian taruh di atas air, atau itu dengan teknik water propagation. Nah, jadi kalau misalkan di dalam air, wadah air itu kita hanya membuat dia tergantung, prosesnya tergantung seperti ini dan menyentuh sedikit air. Nanti dia akan terjadi proses pengakaran, dan itu juga bagus prosesnya. Tapi kalau aku langsung ke media tanah, nih, taruh aja seperti ini. Nanti dia akan tumbuh dan merangsang buat mengeluarkan akar. Nah, teman-teman, bagaimanakah cara perawatannya? Perawatan dari peperomia ini kita harus kenali dulu dari sifat tanamannya. Tanamannya ini bertekstur menyimpan banyak air. Aku liatin ya. Nih hasil potekanku. Nah, jadi tanaman ini menyimpan banyak air dan kurang lebih seperti tanaman begonia. Jadi ini kalau dipencet agak tebal gitu. Lalu untuk tanamannya di sini juga di bagian tangkainya ini berair. Nah, teman-teman, kita itu harus meletakkannya dapat sinar matahari. Pokoknya dapat sinar matahari, tapi jangan dihujan-hujanin terus. Boleh hujan sesekali, tapi dalam kondisi tanah yang benar-benar kering. Seperti ini, tanahnya ini antara kering dan basah. Gimana antara kering dan basah ya? Maksudnya seperti ini guys, tuh. Kalian bisa lihat, aku menggunakan sekam bakar tuh. Jadi dia tidak menyimpan air. Jadi kalau kita pakai sekam mentah itu ketika hujan datang atau ketika kita proses penyiraman, dia akan menyimpan cadangan air. Sekam bakar itu kurang lebih fungsinya sama seperti arang. Nah, tapi kan kalau arang kan dia bertumpuk-tumpuk besar. Itu bagusnya cocok buat media anggrek. Nah, kalau untuk ini kita hanya menggunakan sekam bakar tuh. Sekam bakar yang dicampur dengan tanah. Perbandingannya 1 sekam 1 tanah. Jadi itu diaduk sama rata, lalu kita pakaikan. Kalau ada pupuk kotoran sapi atau kotoran hewan, teman-teman bisa taruh di sampingnya. Nah, untuk proses perawatannya itu berlaku untuk semua jenis peperomia. Ada peperomia si raindrop juga sama, dan
teman-teman bisa perlakukannya buat peperomia yang lain ataupun jenis tanaman begonia. Karena tekstur dari tanaman ini kita harus kenal, tanaman ini adalah tanaman yang menyimpan cadangan air. Jadi meskipun tanamannya kering, jadi dia masih menyimpan air loh di sini. Nih, paling dia akan mengisut. Setelah kita siram, dia akan kembali dengan bagus tuh. Nah, begitu sih kalau aku sedikit sharing dari aku, teman-teman. Buat kalian, kalau ada tambahan, boleh berbagi informasi, ataupun kalau kalian mau berjualan tanaman di kolom komentar, silahkan. Dan itu tanggung jawab dari masing-masing personalnya ya. Nih, kalau untuk ukuran segini aku jualnya kurang lebih 40.000 sampai 50.000. Jadi kita harus gimana ya prosesnya itu, kita harus nikmati juga. Atau kalau teman-teman punya teman, boleh minta potek daunnya aja dan silahkan praktek di rumah. Jangan lupa buat like dan berikan komentar serta subscribe channel YouTube aku ya guys. See you next video guys. Bye bye.